Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas akuntansi yang mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini ya. Sebelum saya mulai materi, terlebih dahulu kita ini ya untuk pesan. Oke, selamat pagi mahasiswa kelas akuntansi eksekutif Sekolah Tinggi Studi Ekonomi Modern atau STIKOM. Nah, pada kali ini kita telah memasuki pertemuan yang pertama, di mana pertemuan yang pertama ini kita adalah pengenalan dulu ya, yaitu mengenai ekonomi koperasi. Sudah tidak asing ya dengar ekonomi koperasi baik di sekolah ataupun di tempat kerja atau mungkin dapat dari pengetahuan umum. Nah, ini saya Pemilia Sulistiowati yang dengan channel Pemilia Stekom ya membawakan materi ekonomi koperasi. Bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Mudah-mudahan semua sehat ya, alhamdulillah. Nah, di sini sebelum kita melangkah mengenai materi terlebih dahulu ya, ada tujuan dari pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran ini apa? Yang pertama yaitu ini ya, kita mahasiswa ini menerangkan tentang konsep aliran dan koperasi, kemudian ada sejarah. Yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan di mana peranan pengawas dari koperasi. Yang ketiga, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan koperasi dalam berbagai pasar. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir, mahasiswa menjelaskan konsep manajemen sumber daya strategik dalam koperasi. Oke ya, apa selanjutnya? Mari kita kupas bersama ya. Nah, kemudian referensi. Nah, referensi di sini bisa dari ini ya, dari buku ya. Kalau saya mengambil buku dari DRS Sudarsono SHMSI dan Edilius SE dalam Manajemen Koperasi Indonesia. Nah, ini dari Rineka Cipta ya, Jakarta tahun 2010. Nah, kemudian juga dari Hendar SEMSI Kusnaidi SE Ekonomi Koperasi, penerbitnya dari Fakultas Ekonomi Indonesia. Kemudian yang ketiga ada dari Arifin Setio, yaitu halaman Tambo tahun 2001, Koperasi Teori dan Praktek, penerbitnya Erlangga Jakarta. Kemudian yang keempat ada Rosyid ya, Nyoman dan Widya Tomoko tahun 2000, Ekonomi Koperasi dengan Dasar Struktur dan Manajemen, Yayasan Empu Ajar Arta. Yang terakhir buku yang saya ambil dari Ramudi Arifin ya, tahun 1997 mengenai Ekonomi Koperasi Ekopin ya, dari Bandung. Nah, kalian bisa mengambil referensi misalkan dari sosial media atau buku referensi yang lain ya, tidak menutup kemungkinan buku ekonomi koperasi ya. Nah, oke. Selanjutnya apa saja ya yang kita ini, ada pokok bahasan dan sub pokok bahasan, tapi kita ini dulu ya mengenai kronologis atau alur kita selama 16 kali pertemuan di dalam perkuliahan ekonomi koperasi. Tapi kita pokok bahasan aja dulu ya supaya tidak membingungkan. Nah, di sini di dalam 16 kali pertemuan nanti, yang pertama kita ada bab 1 ya, mengenai konsep, latar belakang, ideologi dan sejarah dari koperasi. Kemudian yang kedua ada pengertian ya, kemudian tujuan, prinsip-prinsip dari koperasi. Kemudian yang ketiga ada bentuk organisasi, kemudian ada hierarki, tanggung jawab dan pola dari manajemen. Kemudian yang keempat, dari pertemuan keempat nanti ada tujuan. Nah, tujuan kemudian fungsi dari koperasi. Pertemuan yang kelima apa? Yaitu mengenai sisa hasil usaha atau SHU. Nah, pertemuan keenam yaitu mengenai pola manajemen koperasi. Nah, yang ketujuh
yaitu kuis ya, kuis dari kita untuk mengevaluasi sejauh mana kalian dapat meresap mata kuliah yang saya berikan ya. Kemudian yang ke-8 yaitu ujian tengah semester. Ke-9 kita melanjutkan materi lagi ya, yaitu mengenai jenis dan bentuk koperasi. Ke-10 ini ya, bab 8 mengenai permodalan dari koperasi. Kemudian yang bab 9 yaitu pertemuan ke-11 yaitu mengenai keberhasilan koperasi dilihat dari sisi anggota. Nah, kemudian yang ke-12 atau bab 10 mengenai evaluasi koperasi dilihat dari sisi perusahaan. Yang ke-13 yaitu pertemuan ke-13 kita masuk ke bab 12 ya, apa? Mengenai peranan koperasi ya, peranan koperasi. Bab 14 yaitu mengenai bab 13 yaitu pembangunan koperasi. Kemudian yang bab pertemuan ke-15 yaitu mengenai kisi-kisi dari ujian akhir semester. Sedangkan ke-16 pertemuan terakhir seperti biasa yaitu mengenai ujian akhir semester atau UAS ya. Terima kasih yang sudah menyimak pada video kali ini. Jangan lupa selain kalian menyimak, absen disiakat. Nah, selanjutnya kita masuk pertemuan pertama yaitu mengenai konsep dan aliran sejarah dari koperasi. Nah, sudah tidak asing ya apa itu isinya. Nah, ini ada tiga elemen yang kita kupas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ini ada konsep aliran sejarah koperasi ini, ada konsep koperasi. Nah, konsep koperasi ini bisa dari koperasi barat, kemudian ada jadi koperasi sosialis, kemudian juga dari konsep koperasi negara berkembang. Kemudian aliran koperasi ini aliran hierarkistik, juga aliran sosialis, juga aliran persemakmuran komoditi. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai sejarah koperasi ini, ada sejarah lahirnya koperasi dan sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Terima kasih yang sudah menyimak pada pertemuan pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi mengenai aliran koperasi ini, aliran dan sejarah aliran koperasi ini ya. Kita mempunyai konsep dua yaitu konsep barat dan konsep sosialis. Sudah tidak asing ya. Nah, kemudian apa saja kita kupas bersama ya. Nah, di sini di dalam konsep ini ada konsep barat, konsep sosialis, kemudian kita masuk konsep negara berkembang. Kemudian ada latar belakang ini timbulnya aliran koperasi ya, ada keterkaitan antara ideologi, sistem perekonomian dan aliran koperasi. Kemudian ada koperasi itu sendiri, kemudian yang ketiga dari latar belakang di sini ada aliran dari koperasi. Kemudian yang sub yang ketiga mengenai sejarah ini sejarah perkembangan dari koperasi itu sendiri. Kemudian itu ada lahirnya koperasi dan sejarah perkembangannya dari koperasi di Indonesia. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Nah, arti dari koperasi sudah tidak asing ya. Koperasi ini sebagai badan usaha, di mana badan usaha ini beranggotakan orang-orang, kemudian badan hukum dan koperasi ini berlandaskan dengan kegiatan. Nah, ini sesuai dengan prinsipnya berdasarkan asasnya ya, asas kekeluargaan dengan bertujuan untuk kepentingan anggotanya. Kemudian ada konsep koperasi ini ada konsep koperasi barat ya. Nah, konsep koperasi barat di sini ini ya, di mana dikatakan konsep koperasi barat ini adalah di mana koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela. Nah, sukarela oleh orang-orang di mana orang-orang ini mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya. Nah, serta menciptakan keuntungan timbal balik ya. Timbal balik ini anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Nah, ini bisa diartikan juga bahwa koperasi ini merupakan organisasi
swasta ya, mempunyai persamaan, kepentingan, maksud, mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik ya, ya tadi anggota maupun perusahaan koperasi tersebut. Nah, kemudian di dalam sebelum saya lanjutkan ke konsep barat, di dalam konsep barat ini mempunyai ini ya, unsur apa, yaitu unsurnya ada unsur positif ya. Konsep barat ini unsurnya yang pertama adalah kepentingan individu ya, dapat dipuaskan dengan cara bekerja sama sesama anggotanya, saling membantu dan saling menguntungkan. Yang kedua, setiap individu dengan tujuan ya, tujuannya yaitu sama, yaitu dapat berpartisipasi untuk dapat keuntungan dan menanggung resiko ya, resiko bersama. Kemudian yang ketiga yaitu unsur positifnya, yaitu ada hasil positif ya, hasil berupa surplus ya, atau positif tadi juga bisa ya. Surplus ini maksudnya keuntungan di sini distribusi kepada anggotanya sesuai dengan metode yang telah disepakati. Nah, keuntungan ini ya yang belum didistribusikan akan dimasukkan ke dalam sebagian cadangan ya, cadangan koperasi. Nah, ini maksud dari unsur positif konsep barat. Nah, kemudian konsep barat ini bisa diartikan bahwa koperasi ini adalah organisasi swasta bentuk sukarela, kepentingannya dengan mengurusi kepentingan para anggotanya. Ini menciptakan timbal balik, kemudian ini ya, adanya timbal balik, kemudian juga mempunyai keuntungan oleh anggotanya maupun perusahaannya. Nah, kemudian ini ada unsur tadi sudah saya singgung ya, ada kepentingan individu dapat dipuaskan dengan adanya setiap individu mempunyai partisipasi, kemudian juga menanggung resiko ya, resiko jadi bersama. Kemudian hasil ini berupa surplus ya, surplus kepada anggotanya dengan metode yang telah disepakati. Yang terakhir yaitu yang keempat, keuntungan didistribusikan dan dimasukkan ke dalam cadangan. Nah, kemudian di sini juga mempunyai dampak ya, dampak tidak langsung ya, dampak tidak langsung di sini. Apa dampaknya? Kalau ini ada dampak langsung, kalau tidak langsung ini ada pengembangan. Nah, di mana ada pengembangan di sini, yaitu pengembangan kondisi sosial ya, pengembangan kondisi sosial, adanya ekonomi sejumlah produsen ya, produsen skala kecil maupun pelanggan. Kemudian juga ada mengembangkan inovasi di sini skala kecil, misalnya ada inovasi teknik, kemudian ada metode produksi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memberikan distribusi ya. Distribusi di sini maksudnya distribusi pendapatan yang lebih seimbang, adanya pemberian harga yang wajar antara produsen dengan pelanggan, serta memberikan kesempatan ya yang sama kepada koperasi dan perusahaan kecil. Nah, kemudian ada dampak langsungnya itu adanya promosi kegiatan ekonomi, kemudian adanya pengembangan usaha ya, pengembangan usaha di sini maksudnya pengembangan usaha dalam hal formulasi permodalan, pengembangan usaha sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini bisa pengembangan keahlian misalkan, bisa juga ini untuk bertindak sebagai wirausahawan, dan juga kerjasama antar secara horizontal maupun dengan cara vertikal. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep sosialis ya. Konsep sosialis di sini ini ya, bisa dikatakan ini ya, bahwa direncanakan, dikendalikan ya oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi ya, menunjang perencanaan nasional. Nah, ini adalah konsep dari sosialis. Nah, di mana konsep sosialis di sini juga menyatakan ini ada rencana kendali ya antar pemerintah dibentuk dengan merasionalkan produksi. Ini menunjang perencanaan nasional juga ya. Terus juga sebagai alat pelaksana perencanaan yang ditetapkan secara sentral ya. Maka koperasi merupakan sentral suatu tata administrasi yang menyeluruh ya, berfungsi sebagai badan, juga turut menjadi kebijakan
publik ya, merupakan pengawasan dalam bidang pendidikan. Nah, juga ini ya, menurut konsep ini juga koperasi tidak berdiri sendiri ya, di dalamnya sini ini merupakan subsistem dari sosialisme ya, untuk mencapai tujuan dari sosialis, misalkan sistem sosialis komunis misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk dari konsep koperasi negara berkembang. Nah, konsep negara berkembang ini sudah tidak asing ya, di mana di sini pemerintah sebagai top down approach dan bottom approach ya. Kemudian ini berarti pribadi kolektif juga kondisi sosial ekonomi ya, ekonomi anggotanya ya. Nah, ini ada maksudnya di sini ini ya. Koperasi ini berkembang dengan ciri tersendiri, ada dominasi ya, dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Nah, kemudian juga ada pendapatnya dari Muknir misalkan ya, berdasarkan konsep ini di dunia ketiga walaupun mengacu kedua tersebut, namun koperasi sudah berkembang ini mempunyai ciri sendiri, dominasi campur tangan tadi, misalkan adanya campur tangan pemerintah dan pengembangan pembinaan ya. Kemudian di Indonesia juga miripnya sosialis ya, adanya perbedaan yaitu tujuan koperasi dan konsep dari sosialis tadi. Nah, kemudian di sini untuk merasionalkan ya faktor produksi dan kepemilikan kolektif. Nah, sedangkan koperasi di negara berkembang ini di Indonesia tujuannya adalah meningkatkan ya kondisi sosial ekonomi anggotanya. Nah, kemudian di sini di dalam sosialis di sini ada konsep sosialis di sini mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Yaitu intinya dari ini yaitu tujuan koperasi di sini merasionalkan faktor produksi kepemilikan pribadi ke kepemilikan yang kolektif. Nah, di dalam konsep negara berkembang ini tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ya. Sosial di sini maksudnya ekonomi anggotanya. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya, adanya campur tangan pemerintah ya. Ini ada pembinaan, pengembangan, ini mirip dengan sosialis. Kemudian kepemilikannya ini sudah saya jelaskan tadi ya. Perbedaannya adalah tujuan meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. Nah, inti sari dari koperasi ini adalah berkembang, ciri tersendiri adalah dominasi pemerintah, adanya pembinaan dan pengembangan. Nah, kemudian perbedaan dari sosialis di sini, di mana konsep sosialis di sini mempunyai tujuan ya, merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan kolektif. Nah, kalau konsep negara berkembang tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. Nah, kemudian kita masuk ke latar belakang ya, latar belakang timbulnya aliran koperasi. Nah, ini ada saya gambarkan seperti ini ya, latar belakang timbulnya koperasi ini ada keterkaitan antara ideologi, sistem perekonomian dan aliran koperasi. Nah, di mana ideologi di sini ya? Ideologi menjiwai adanya aliran koperasi. Nah, ideologi juga menjiwai sistem perekonomian. Nah, sistem perekonomian di sini menjiwai juga adanya aliran koperasi. Nah, kemudian ini berkesinambungan ya, adanya keterkaitan di mana sistem perekonomian dan aliran koperasi tadi. Nah, kemudian di sini ada hubungan ya, hubungan ideologi, kemudian ada sistem perekonomian dan aliran koperasi. Ideologi di sini ini ya, adanya misalkan di sini ada liberalisme atau kapitalisme. Nah, ini sistem perekonomiannya adalah sistem ekonomi bebas liberal. Sedangkan alirannya yaitu yardistik ya. Kemudian di dalam komunis atau sosialisme, sistem perekonomiannya adalah sistem ekonomi sosialis. Nah, kemudian aliran di sini adalah aliran sosialis. Nah, kemudian ada tindak di dalam ideologi sini ada tindak liberalisme. Kemudian ini ada liberalisme dan sosialisme ini ya, yang tidak termasuk ini ya. Tidak termasuk liberalisme dan sosialisme ini adanya sistem perekonomian campuran. Nah, kemudian alirannya adanya perkesemakmuran atau common and living ya. Nah, kemudian di sini
maksud dari di sini adanya perbedaan ideologi ini ya. Di dalam perbedaan ini maksudnya perbedaan ideologi suatu bangsa akan mengakibatkan perbedaan ya sistem perekonomian dan tentunya ada aliran koperasi. Nah, di sini dianut akan berbeda. Nah, sebaiknya setiap sistem perekonomian ini bangsa ini menjiwai ideologi bangsa dan aliran koperasinya. Nah, akan menjiwai sistem perekonomian ideologi ini ya di, dan bangsa tersebut. Nah, ini adanya keterkaitan tadi ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita masuk ke aliran yardistik ya. Aliran yardistik ini di mana di dalam aliran koperasi ini secara umum ya, secara umum dianut sebagai ini ya di berbagai negara yang di dunia yang dikelompokkan menjadi peran dan gerakan koperasi. Nah, ini sebagai sistem perekonomian. Nah, ini adanya hubungan apa? Hubungan antara pemerintah ini dibagi menjadi ini ya, menurut Paul ya, pendapatnya Paul di sini dibagi menjadi 3 aliran, yaitu ada aliran yardistik yang sering kita jumpai, kemudian ada aliran sosialis, kemudian ada aliran persekemakmuran. Nah, aliran yardistik ini maksudnya apa? Ini ya saya jelaskan. Ini sesuai dengan pendapatnya Paul ya. Ya, itu dijumpai ya di negara-negara yang kapitalis yang menganut perekonomian liberal. Nah, kemudian koperasi dapat menjadi keterkaitan ya, mengimbangi, menetralisir, kemudian juga mengoreksi ya. Nah, yang ketiga di dalam aliran yardistik di sini, pemerintah tidak melakukan campur tangan ya, campur tangan terhadap bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi di sini terletak di tangan anggotanya itu sendiri ya. Jadi kalau anggotanya rajin, mengembangkan, juga rajin membayar angsuran, menggunakan produk dari koperasi atau menggunakan fasilitas dari koperasi, otomatis koperasi tersebut akan menjadi maju. Nah, kemudian ada pengaruh ya, pengaruh di dalam yardistik di sini, pengaruh aliran yang sangat kuat ini terutama di negara-negara barat, yaitu di industri berkembang dengan pesat seperti adanya di Amerika Serikat, kemudian di Prancis, Swedia, Jerman dan Belanda dan lain-lain ya. Kemudian ada aliran sosialis. Nah, aliran sosialis di sini di mana dipandang paling efektif ya mencapai kesejahteraan masyarakat di samping menyatukan rakyat lebih mudah ya, lebih mudah melalui organisasi koperasinya. Nah, kemudian ada pengaruh juga, pengaruhnya di sini dijumpai di negara-negara Eropa dan Rusia ya. Kita masuk yang ketiga dari pendapatnya Paul tadi, ada aliran persekemakmuran atau combined blood, di mana di sini di aliran ini ya, di aliran ini koperasi ini sebagai alat yang efisien ya, efektif untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Yang kedua yaitu ini ya, koperasi sebagai wadah ya, wadah rakyat ya, berkedudukan sebagai strategi apa? Strategi di mana memegang peranan ya, peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Yang ketiga yaitu hubungannya pemerintah dengan gerakan di sini bersifat kemitraan, ada partnership di mana pemerintah bertanggung jawab berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik ya. Kemudian kita masuk ini ya, sejarah. Sebelum saya masuk ke sejarah yang sub selanjutnya, saya jelaskan dulu mengenai kemakmuran masyarakat ya, kemakmuran masyarakat koperasi sesuai dengan ini ya, karangan Eden Damanik ya, di mana di kesemakmuran koperasi sesuai Eden Damanik ini menjadi ini ya, koperasi ini menjadi 4 aliran ya, seperti adanya School of Comparative misalkan. Nah, ini berdasarkan peranan dan fungsinya atau dalam konstelasi perekonomian negara. Ini ada misalkan kalian baca adanya Comparative Commodity School, adanya School Modeville Capitalis atau School of
Commodity Diagnostic ya, adanya the social school atau komparatif sektor school. Nah, ini adalah suatu kalau komparatif commodity school ini adalah aliran, merupakan cerminan ya, cerminan sikap yang menginginkan dan memperjuangkan di mana agar prinsip-prinsip koperasi ini diberlakukan pada bagian luas kegiatan manusia. Nah, ini ada lembaga sehingga koperasi ini memberi pengaruh dan kegiatan kekuatan yang dominan di tengah masyarakat. Nah, sesuai juga dengan pidatonya Muhammad Hatta ya pada tanggal 23 Agustus 1945 dengan judul Indonesia Aim and Idealist. Ia mengatakan bahwa yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah persekemakmuran ya, berasaskan koperasi atau what we Indonesian wait to bring existence is comparative commodity will ya. Kemudian di dalam school model capitalist ini atau school yardistik ini adalah suatu paham ya yang menganggap koperasi ini berbentuk kapitalis. Namun di sini memiliki suatu perangkat ya, peraturan yang menuju pengurangan dampak negatif di dalam kapitalis. Nah, kemudian kalau kalian mesti baca ada the social school, itu ada suatu pahaman bahwa koperasi adalah bagian dari sistem sosialis. Nah, kalau ada baca misalkan komparatif sektor school, ini adalah paham yang menganggap bahwa filsafat koperasi ya, maksudnya ini sebagai sesuatu yang berbeda ya dari kapitalisme maupun sosialisme. Nah, karena berada di dalam kapitalisme dan sosialisme. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, mudah tidak ngantuk ya, baru 25 menit ya. Kita lanjutkan mengenai sejarah koperasi di sini, yaitu bermula dari abad 20 yang umumnya adalah ini ya, hasil dari upaya yang tidak spontan ya, adanya koperasi yang tumbuh di kalangan rakyat ketika penderitaan lapangan ekonomi dan juga ada sosial yang ditumbuhkan adanya sistem kapitalisme ya, semakin memuncak nih pada tahun 1771 ya. Nah, belum lahir semua ya. Kemudian pada tahun ini juga ya, dari 17 sampai 1858 ini koperasi mulai berkembang ya, berkembang di New Letnas, Skotlandia, yang dipelopori Robert Outward, menerapkan pertama kali pada usaha permintalan kapas ya. Nah, ini adalah sejarahnya dari koperasi. Nah, ini permintalan kapas ini adalah gerakan yang dikembangkan oleh William King ya. Kemudian pada tahun 1786 koperasi berkembang lagi di Brighton ya. Brighton di Inggris yang dipelopori William King mendirikan toko koperasi ya. Nah, kemudian di dalam ini King ini juga menerbitkan publikasi ya di dalam tahun 1786 sampai 1865 ini menerbitkan publikasi apa? Publikasi bulanan yang bernama The Comparator, yang berisi tentang gagasan, sasaran, praktis tentang pengelola toko dengan penggunaan prinsip koperasi ya, yang kemudian pada tahun 1844 ya di Rhode Island, Inggris lahirlah koperasi modern yang kemudian berkembang hingga tahun ini 1852 ya, 1852. Kemudian koperasi di Inggris mencapai 100 unit. Nah, kemudian 1862 diterbitkanlah pusat koperasi yang disebut dengan The Cooperative World Society atau CWC ya. Nah, CWS ya atau tulisannya. Nah, kemudian pada 18 sampai dengan 88 ini berkembang juga di Jerman ya, di Jerman. Kemudian yang dipelopori oleh Friedrich Wesley. Nah, ini adalah kemudian di tahun 1808 sampai 1883 ini koperasi berkembang. Kemudian berkembang di Denmark dan dipelopori Hermann Schell. Kemudian tahun 18 ini ya, kemudian di 1896 berkembang berbentuk ICA ya.
Nah, di London ya, ini di London berbentuk ICA, ini International Cooperative Alliance ya. Maka koperasi ini terjadi suatu gerakan internasional. Nah, kemudian sejarah perkembangan koperasi di Indonesia ini sudah saya tulis ya. Sejarah perkembangan koperasi ini dimulai dengan 16 Desember 1895. Nah, ini ada didirikan koperasi simpan pinjam atau Priayi ya, yang mana pegawai pemerintah kolonial Belanda atau Purwokerto Bernemis ya. Kemudian ada Serpat di Inwen berbadan hukum koperasi. Kemudian ada Raden Ngabei Arya Atmaja dan Patih ya, Patih Purwokerto ya, mendapatkan dukungan penuh menjadi asisten residen Purwokerto. Nah, kemudian pada selanjutnya terlepas dari itu ya, terlepas dari kegiatan tersebut, mendirikan koperasi bank simpan pinjam dengan menolong sejawatnya pegawai negeri pribumi untuk melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang. Nah, kemudian ada bank simpan pinjam ini seperti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 ya, bank simpan pinjam itu tentang pokok-pokok perbankan, adanya The Purwokerto tadi ya, kemudian bank simpan pinjam Priayi. Nah, kemudian berlanjut menjadi setelah Sebuk ini digantikan oleh WD Wolf van der Brood ya, menyediakan koperasi yang dibagi petani. Nah, ini adalah konsep koperasi yang rise dengan nama The Purwokerto Hub. Nah, kemudian ada London Book, kemudian ada Credit Bank, hingga mendirikan lumbung-lumbung desa di desa Purwokerto yang merupakan lembaga simpan pinjam dalam bentuk bukan dari uang. Nah, kemudian berkembang di Indonesia tahun 1915 ya. 1915 ini ada undang-undang ini ya, undang-undang koperasi yang diterbitkan oleh Werdening The Cooperative Wergening. Kemudian tahun 1920 didirikan Komparatif Komisi diketuai oleh J.S. Boyke ya, menyelidikkan apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Kemudian 1921 bahwa bukan bulan September hasil penyelidikan yang diserahkan pemerintah itu adalah hasil yang dibutuhkan memperbaiki rakyat. Kemudian tahun 1927 ini dikeluarkan ya Regeling Instelling Comparaten Wergen ya, ini adalah peraturan tentang koperasi yang khusus berlaku golongan bumi putra. Kemudian 1930 didirikan Jawatan Koperasi ya, dipimpin oleh J.H. Boyke. Kemudian 1930 ada Jawatan Koperasi Boyke tadi. Kemudian 1947 diselenggarakan lagi adanya gerakan ini ya, gerakan Sejawa Tengah Tasik yang dibentuk dengan Sentral Organisasi Rakyat Indonesia atau SOKRI ya, pada tanggal 12 Juli, maka sebagai hari koperasi yang sering kita peringati sampai sekarang ya. Maka menganjurkan pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. Nah, 1960 maka mengeluarkan peraturan pemerintah yaitu tentang penyaluran bahan pokok dan penugasan koperasi dalam pelaksanaannya. Yang ke-11 yaitu diselenggarakan Munaskop ya, Musyawarah Nasional Koperasi atau IDI, yaitu Surabaya ya, melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin. Nah, 1965 kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang ya, undang-undang di sini maksudnya Undang-Undang Nomor 14 ya, tentang prinsip dari Nasakom. Nah, pada di sini diterapkan koperasi saat itu dilaksanakan oleh Munaskop 2 di Jakarta ya, merupakan pengambilan koperasi kekuatan politik melaksanakan undang-undang baru 1967 dikeluarkannya. Nah, kemudian 1967 ini dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 sebagai tentang pokok-pokok ya perkoperasian yang diberlakukan 1 Desember 1967. Nah, kemudian dikeluarkan lagi undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 12 1967 ini
disempurnakan lagi Undang-Undang Nomor 25 1992, nah tentang perkoperasian. Nah kemudian setelah 1992 ini, kemudian nomor ini ya dikeluarkan lagi tahun 1995, dikeluarkan nomor Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, juga memperjelas kedudukannya. Nah, kemudian dalam usaha jasa keuangan ya, yang membedakan koperasi bergerak di bidang sektor material atau moneter dan sektor real ya. Nah, kemudian kita masuk tentang logo. Nah, sejarahnya ini ada logonya juga ya. Logo koperasi ini yang dulu kalian pernah lihat ya, kok ada perubahan sebentar. Nah, ini logonya padi rantai dan padi ikan kapas, kemudian ada pohon beringin, ada tanda bintang. Nah, koperasi ini merupakan gerakan ekonomi yang menjadi karakter ya, karakter Indonesia. Nah, kemudian lambang koperasi ditetapkan ini yaitu di Tasikmalaya ya, 12 Juli 1947. Nah, kemudian ini ya lambang yang seperti ini 1947 sampai 2012. Nah, kemudian 2012 sampai dengan 2015 berubah seperti ini. Kemudian kembali lagi ke asal ya, mulai 2015 sampai sekarang ya, pohon beringin dan rantai ya. Nah, kemudian kok ini ada pohon beringin, ini saya jelaskan sedikit ya. Rantai ini melambangkan persahabatan yang kokoh ya. Kemudian gerigi itu melambangkan upaya yang ditempuh ya, didasarkan usaha koperasi tadi. Timbangan berarti keadilan ya, sosial salah satu dasar koperasi. Kemudian timbangan yang melambangkan keadilan sosial ini adalah salah satu dasar koperasi. Yang kelima ada bintang perisai, yaitu pasal ini ya, artinya yaitu Pancasila merupakan landasan koperasi. Kemudian pohon beringin ini menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang berakar kokoh ya, koperasi, dan menandakan lambang kepribadian. Nah, kemudian lambang koperasi rakyat Indonesia warna merah putih ya, sebagai sifat nasional. Kemudian yang ketujuh yaitu adanya Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Nah, warna merah putih menggambarkan sifat nasional Indonesia. Nah, itu tadi ya. Nah, pada 2013 koperasi diubah menjadi logo modern lebih minimalis ya. Nah, namun dalam peraturan Menteri Nomor 02 Peraturan Menteri UMKM tahun 2012 nomor 4 ini bertujuan perubahan ini meningkatkan citra kepercayaan masyarakat ya. Tadi Anda lihat tadi kok ada perubahan sebentar atau sejenak ya, sekitar 3 tahun. Nah, itu adalah meningkatkan citra masyarakat. Nah, logo Besutan Sahrir ini dan bunga berantai ini ya, dengan diwarnai dominan hijau, tapi setelah 3 tahun kemudian menjadi Koperasi Indonesia di Kopini ini menganulir menggunakan bunga ini ya, teratai berversi pemerintah. Nah, kemudian sesuai dengan surat keputusan 03 di Kopin nomor 5 nomor 1 ini menyatakan bahwa Munas di Kopin 2014 gerakan koperasi kembali ke pohon beringin ya. Lambang koperasi dikembalikan resmi sesuai dengan peraturan pemerintah ini ya, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015. Saya rasa itu ya pertemuan pertama kita, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, pertemuan hari ini cukup. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan membawa ini ya, manfaat, dan kalian boleh menambah referensi dari buku lain atau dari sosial media atau dari referensi yang lain. Oke, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap menjaga kesehatan dan sehat selalu, bahagia dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.